Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini kami juga mengupload satu video pada jam 8 malam nanti kami analisa satu emiten secara teknikal saat ini masih oke, tapi pengendalinya sudah mulai melakukan distribusi. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten secara teknikal saat ini masih bergerak uptrend dan banyak analis di sekuritas yang mulai merevisi naik target harga saham uptrend ini. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang diupload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu satu artikel berita dengan judul Gelombang Revisi Target Saham Antam Kalah Harga Emas Pesta Rekor. Jadi kita baca sekilas ketika pemberitaan ini, revisi terpantau dilakukan terhadap rekomendasi dan target saham Antam kalah harga emas rally rekor baru pada September tahun 2025 ini. Dan jika kita lihat di sini, Bloomberg mencatat Mirae Asset Sekuritas berusaha merevisi naik rekomendasi saham Antam menjadi beli pada tanggal 10 September, target harga terkini itu di 4.000. Dan beberapa analis sekuritas juga menaikkan rekomendasi target harganya. Jadi target harga untuk panen sekuritas itu naik dari 3.500 ke 3.900. Selain panen sekuritas, OCBC Sekuritas juga merevisi naik harga target harga saham Antam lewat riset yang dipublis pada 10 Maret tahun 2005. Jadi targetnya dari harga 3.000 ke sekitar harga 4.150. Jadi rata-rata analis dari sekuritas menaikkan target harga Antam. Sekarang kita lihat dulu secara teknikal. Antam bisa kita perhatikan sebelumnya pada tanggal 9 September sempat naik tinggi menyentuh sekitar harga 3.920, tapi candle pada satu tidak oke. Secara candle pun 3.600 sebenarnya belum terkonfirmasi break. Jadi jika kita lihat sebenarnya ada zona 3.500 sampai 3.600 yang belum terkonfirmasi break oleh Antam. Dan sempat melemah mengetes support 3.400. Hari Jumat Antam berhasil naik hampir 3% ke 3.490. Jadi secara teknikal Antam sudah masih oke. Dan jika kita perhatikan di broker summary, asing terpantau satu minggu ini sempat keluar, tapi hari Jumat terpantau masuk akumulasi kembali. Kenaikan 2% lebih ini terpantau ini ada akumulasi. Sehingga untuk Antam apabila teman-teman saat ini sudah punya, misalnya saat ini masih bisa coba di hold, yang ingin coba entry untuk di entry minggu depan, misalnya masih bisa wait and see dulu, bisa entry apabila Antam minggu depan masih naik di atas 3.500 dengan target swing jangka pendek, misalnya ada potensi ke 3.700 sampai 3.800. Tapi jika terpantau mencoba naik di atas 3.500 gagal pada perdagangan minggu depan, tunggu terkoreksi kembali ke 3.400 sampai maksimal sekitar 3.350 untuk target entry di sekitar daerah support untuk saham Antam. Sedangkan teman-teman mungkin sudah dapat di harga bawah, misalnya masih bisa hold selama Antam kuat di atas 3.200, atau mungkin yang sudah dapat di bawah 2.800 bisa jadikan garis EMA 50 di 3.090 untuk trailing stopnya. Karena harga teman-teman entry di bawah sudah oke. Tapi secara pergerakan Antam untuk trend masih oke selama masih kuat di atas 3.200 nih. Oke, sekarang kita lihat saham emas lain secara teknikal satu juga oke dan hari Jumat juga bergerak naik. Bisa kita lihat RC juga naik tinggi 13% lebih ke 975. Saat ini sudah mendekati resistensi psikologisnya di harga 1000. Dan jika kita perhatikan di sini, 900 sebelumnya mencoba ditembus masih gagal, hari Jumat naik di atas harga 900. Dan candle lumayan solid. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk saham RC, bisa kita lihat di sini, asing satu minggu ini masih masuk, beda dengan Antam yang asing sempat keluar. Untuk RC asing masih terus masuk dan hari Jumat akumulasi asing lumayan besar. Di broker saham juga terpantau kenaikan tinggi ini ada akumulasi. Jadi untuk RC menarik, minggu depan saya lihat masih ada potensi untuk mengetes 1000. Apabila berhasil break, maka target berikutnya ada potensi lanjut naik ke 1100. Dan kedepannya 1000 berpotensi akan menjadi support kuat untuk saham RC apabila memang terkonfirmasi break. Jadi untuk yang sudah punya di harga bawah untuk saat ini bisa jadikan 900 untuk trailing stop, atau bisa jadikan 800 yang merupakan support lebih kuat untuk trailing stop RC. Untuk teman-teman mungkin sudah dapat di 700 ke bawah. Dan untuk PSAB bisa kita coba lihat hari Jumat juga naik. Untuk PSAB sempat terkoreksi karena gagal naik di atas 630 sampai 650, sempat turun mendekati 500 tapi belum sempat menyentuh, baru di sekitar 510. Hari Jumat
PSAB juga naik 10% ke 575. Jadi menarik saat ini mencoba untuk naik kembali di atas 580. Tapi teman-teman harus lihat 580 saat ini sudah berubah menjadi resisten. Sebelumnya 580 beberapa kali menahan kenaikan dari saham PSAB. Jadi untuk PSAB, jika kita perhatikan di broker summary ini juga terpantau masih ada distribusi untuk pergerakan asing. Di broker summary ini terpantau masih ada akumulasi. Jadi untuk PSAB walaupun naik 10% menurut tetap harus hati-hati. Bisa saja nih ada technical rebound setelah sempat turun dalam 1 minggu terakhir. Jadi untuk yang sudah punya saat ini masih bisa coba di hold selama masih kuat di atas 500 atau bisa jadikan 580 sampai 600 untuk target swing apabila minggu depan PSAB gagal naik atau minimal bisa bertahan di 580. Jadi untuk teman-teman yang mungkin minggu depan baru mau coba entry sampai PSAB, bisa wait and see dulu. Bisa buy on breakout apabila PSAB berhasil break 580 dengan target swing di 680. Tapi jika terpantau gagal break 580, oke, bisa tetap tunggu di sekitar harga 500 untuk buy on support untuk PSAB. Oke, selanjutnya BRMS bisa kita lihat secara teknikal saatnya juga sebenarnya masih oke. Sebelumnya sempat mendekati 550 ternyata gagal break dan sempat turun di bawah harga 500. Tapi menarik karena harga emas mulai bangkit, saham-saham emas mulai bangkit, BRMS juga hari Jumat bangkit naik 4% lebih dan berhasil naik di atas harga 500. Tapi secara pergerakan ingat 500 saat ini sudah berubah menjadi resisten, kenaikan 4% lebih ini belum terkonfirmasi break. Tapi tetap saya menarik dicoba dipantau. Jika tempatnya BRMS minggu depan masih kuat di atas 500, cara pergerakan masih on track untuk uptrendnya, masih ada potensi untuk lanjut naik ke target terdekat di 530 sampai 550. Dan jika kita perhatikan di broker summary, asing juga mulai masuk kembali dan di broker summary juga terpantau ini masih ada akumulasi. Jadi teman-teman yang sudah punya saham BRMS, misalnya saat ini masih bisa coba di hold, bisa jadikan 480 untuk trailer stopnya. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau di entry, masih bisa coba dipantau juga, tapi untuk entry, wait and see kembali di 500 untuk target entry-nya, target swing di 530 sampai 550. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.